Halo semuanya, kembali lagi di channel Dian Cavalry dan hari ini aku bakal ngebahas kasus yang heboh di Jepang tahun 1989. Mungkin sudah banyak dari kalian yang mendengar atau membaca kisah kasus siswi sekolah dalam beton yang terjadi pada Junko Furuta. Siswi Jepang berusia 17 tahun diperkosa dan disiksa hingga meninggal. Kisah yang menurut aku salah satu kasus pembunuhan dengan cara tersadis di dunia selama 41 hari dan bahkan hukuman yang diterima para pelaku membuat banyak masyarakat Jepang marah. So, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Let's begin the case, guys. Junko Furuta, gadis cantik kelahiran 18 Januari 1971, kota Misato, prefektur Saitama, Jepang. Furuta adalah siswi kelas 3 sekolah menengah atas Yashio Minami. Dia tinggal bersama kedua orang tua, kakak, dan adik laki-lakinya. Selain cantik, Furuta memiliki pribadi yang ceria, baik hati, sehingga populer di sekolah dan juga memiliki cita-cita menjadi penyanyi idol. Furuta bekerja pada waktu di sebuah pabrik pencetak plastik. Gajinya ditabung untuk pergi berlibur merayakan kelulusannya. Dan ia juga sudah menerima tawaran pekerjaan di sebuah toko elektronik yang akan dimulai setelah ia lulus. Di tempat lain, distrik Ayase Adachi, Tokyo, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Hiroshi Miyano sering melakukan kenakalan seperti mengutil, merusak properti sekolah, bahkan memukuli gurunya. Miyano dan ketiga temannya Jo Ogura, Nobuharu Minato, Yasushi Watanabe lulus dari sekolah menengah pertama yang sama di lingkungan Adachi. Namun mereka semua putus sekolah pada musim panas 1988. 25 November 1988, sekitar pukul 20.30, Furuta dalam perjalanan pulang ke rumah setelah bekerja dengan mengendarai sepeda. Sayangnya saat itu Hiroshi Miyano dan Nobuharu Minato sedang berkeliaran di area Misato untuk merampok dan mencari korban wanita yang akan mereka lecehkan. Miyano melihat Furuta lewat dan menentukan Furuta adalah korban berikutnya. Banyak informasi beredar bahwa Miyano mengenal Furuta, namun sebenarnya mereka tidak saling kenal dan tinggal di kota yang berbeda. Saat itu, Miyano langsung memerintahkan Minato memakai trik orang jahat orang baik yang sering mereka gunakan untuk mengelabui para korban ke bangunan kosong atau ke mobil untuk diperkosa. Minato berperan sebagai seorang jahat, menendang sepeda Furuta hingga ia terjatuh. Lalu Miyano datang berpura-pura sebagai penolong, sedangkan Minato kabur. Miyano menawarkan bantuan untuk mengantarkan Furuta pulang. Tanpa rasa curiga, Furuta menyetujui bantuan palsu tersebut. Yang nyatanya ia diarahkan ke sebuah bangunan kosong bekas gedung lalu diperkosa. Kemudian pukul 21.50, Furuta dibawa ke hotel dan terjadi pemerkosaan kembali. Sekitar pukul 23, Miyano menghubungi kedua temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe yang sedang berada di rumah Minato, di mana rumah tersebut merupakan tempat tongkrongan mereka terletak di distrik Ayase Adachi, Tokyo. Miyano mengatakan bahwa ia telah berhubungan dengan seorang gadis dan sedang bersamanya di hotel. Lalu Jo Ogura meminta agar Miyano jangan membiarkan gadis tersebut pulang, sehingga mereka menyepakati tempat pertemuan. Minato yang menendang sepeda Furuta tadi juga datang. Miyano mengatakan kepada mereka bahwa ia telah mengancam Furuta dengan cerita Yakuza bahwa Furuta menjadi sasaran Yakuza dan mereka sedang berkeliaran di depan rumah Furuta. Setelah mereka berkumpul, Miyano bertanya apa yang akan mereka lakukan kepada gadis itu. Dan Okura menyarankan ayo culik dan kurung gadis itu. Mereka berempat lalu memutuskan mengurungnya di rumah Minato dan disekap di lantai 2. Setelah sampai di rumah Minato, mereka mengawasinya secara bergiliran. Selama Furuta diculik, orang tua Furuta mencari keberadaan anaknya yang tidak pulang dan tanpa kabar. Hingga pada tanggal 27 November, orang tua Furuta melaporkan kehilangan anaknya ke polisi. Mengetahui adanya laporan mengenai kehilangan Furuta, Miyano dan teman-temannya memaksa Furuta untuk menghubungi orang tuanya dan berbohong bahwa ia sedang menginap di rumah temannya sehingga mereka tidak perlu khawatir dan meminta mereka mencabut laporan polisi. Sementara, orang tua Minato jarang berada di rumah, dan ketika mereka pulang dan melihat Furuta, Furuta dipaksa mengaku sebagai salah satu pacar penculik. Meskipun memiliki kecurigaan, orang tua Minato memilih untuk diam sebab takut akan keterkaitan Miyano dengan Yakuza. Selain itu, orang tua Minato adalah anggota Partai Komunis Jepang. Mereka juga tidak ingin hal ini merusak reputasi mereka di organisasi. Sementara kakak laki-laki Minato tahu bahwa gadis itu sedang diculik namun tidak berbuat apa-apa. Ia memberi makan Furuta pada hari-hari awal penahanannya. Selama 41 hari penyekapan, Furuta mengalami pemerkosaan selama kurang lebih 400 kali secara bergilir.
Kabarnya tidak hanya oleh mereka berempat, namun juga dilakukan oleh teman-temannya Yakuza Miyano yang sengaja diundang oleh Miyano untuk turut menyiksa dan memperkosa Furuta. Berbagai macam penyiksaan tidak masuk akal dialami oleh Furuta. Sekitar awal Desember 1988, gadis itu berusaha melarikan diri dan menghubungi polisi. Namun pelariannya diketahui oleh Miyano, Jo Ogura, dan Minato. Mereka sangat marah hingga memukul wajah gadis itu dengan tinjunya berkali-kali. Penyiksaan mereka menjadi lebih sadis setelah usaha Furuta untuk kabur. Di hari ke-16 penyiksaan Furuta, seorang pemuda bernama Koichi Ihara diintimidasi dan diperintahkan oleh para penculik untuk memperkosa Furuta. Lalu ia menceritakan hal tersebut ke saudaranya yang kemudian saudara Ihara meminta orang tuanya untuk melapor ke pihak polisi dan melakukan pemeriksaan ke rumah orang tua Minato. 2 orang polisi diturunkan untuk melakukan pemeriksaan. Namun kedua polisi tersebut menyatakan tak ada gadis seperti yang dilaporkan karena mereka tidak memeriksa ke seluruh bagian rumah. Kedua polisi itu yakin karena Minato dan orang tuanya mempersilahkan mereka begitu saja untuk memeriksa rumah itu seolah-olah tidak ada penculikan. Sekitar pertengahan hingga akhir Desember 1988, penyiksaan terus berlangsung. Furuta sampai memohon agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur tanpa pakaian di balkon, padahal saat itu musim dingin. Memasuki Januari 1989, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Keadaan Furuta pada tahapnya sudah tidak dapat makan dan minum. Ia akan muntah disebabkan adanya kerusakan organ dalam tubuh sehingga ia mengalami malnutrisi ekstrim dan bahkan ia tetap dipukuli dalam kondisi tersebut. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan mencari korban lain meski tidak disekap seperti Furuta. Pada 4 Januari 1989, Miyano pergi ke rumah Minato setelah kalah telak sekitar 100.000 yen bermain mahjong semalaman hingga dini hari. Saat ini sekitar 11,4 juta rupiah. Untuk melampiaskan frustrasinya, ia mengajak Ogura, Minato, Watanabe untuk menyiksa Furuta. Mereka menyiksanya tanpa henti selama kurang lebih 2 jam dari sekitar pukul 8 hingga 10 pagi. Diperkirakan pukul 22 di hari yang sama, Furuta meninggal dunia. Para pelaku baru mengetahui kematian Furuta keesokan harinya. Pada pukul 18, untuk menghilangkan jejak keberadaan Furuta dan menghindari penangkapan polisi, mereka mengisolasi dan membungkus tubuh Furuta dengan selimut, lalu dimasukkan ke dalam tas travel besar. Miyano meminjam truk dengan kenalannya, mencuri pasir dan semen dari toko bahan bangunan terdekat. Kemudian mengangkut drum sampah di area sekitar rumah Minato. Tas berisi tubuh Furuta dimasukkan ke drum sampah, lalu mengisinya dengan semen basah, balok, dan batu bata. Pada pukul 8 malam, mereka membawa dan meninggalkan drum berisi tubuh Furuta di tempat pembuangan sampah di Wakasu, distrik Koto, Tokyo. Dan ada beberapa informasi beredar bahwa orang tua Minato lah yang membersihkan kamar tempat Furuta dikunci, termasuk membuang darahnya dan barang bukti lainnya. Beberapa waktu berlalu, pada tanggal 29 Maret 1989, Miyano dan Ogura diinterogasi di Pusat Penanganan Remaja atas dugaan penyerangan wanita lain yang terjadi pada bulan Desember 1988. Selama interogasi, tanpa disengaja salah satu petugas polisi membuat Miyano berpikir bahwa polisi tersebut sedang menginterogasinya mengenai kasus pembunuhan Junko Furuta. Miyano berpikir bahwa Ogura telah mengakui kejahatan mereka terhadap Furuta, sehingga Miyano mengatakan kepada polisi di mana mereka membuang mayat Furuta. Polisi awalnya bingung dengan pengakuan itu, karena mereka berbicara tentang pembunuhan wanita lain yang terjadi 9 hari sebelum kematian Furuta. Berdasarkan pengakuan Miyano tersebut, drum yang berisi jenazah Furuta ditemukan dan dibongkar. Pada tanggal 30 Maret 1989, Miyano dan Ogura ditangkap. Pada hari yang sama, Pusat Penanganan Remaja dan kantor polisi Ayase memeriksa rumah Minato yang merupakan tempat kejadian perkara. Dari pemeriksaan TKP dan interogasi awal, polisi mengetahui keterlibatan Minato, Watanabe, dan saudara laki-laki Minato dan menginterogasi mereka. Pada tanggal 25 Mei 1989, Kejaksaan Umum Distrik Tokyo mendakwa keempat pelaku atas tuduhan pembunuhan, penculikan, penyekapan, dan pemerkosaan. Selain kasus ini, keempat pelaku tersebut juga didakwa melakukan penyerangan terhadap 2 wanita lainnya serta perusakan dan perampasan toko dengan total kerusakan sekitar 2,2 juta yen. Saat ini sekitar 249,6 juta rupiah. Pada tanggal 31 Juli 1989, sidang pertama diadakan di Divisi Kriminal 4 Pengadilan Distrik Tokyo dengan Hakim Ketua Mitsuo Matsumoto.
Identitas para pelaku dirahasiakan oleh pengadilan karena mereka semua masih di bawah umur. Namun, identitas mereka akhirnya dipublikasikan oleh jurnalis majalah Sukan Bunsun. Pemimpin redaksi Sukan Bunsun, Noriyushi Hanada, mengatakan bahwa terdakwa tidak pantas mendapatkan perlindungan identitas karena keseriusan kejahatannya. Saat sidang pertama, para terdakwa menyangkal niat pembunuhan. Mereka mengklaim bahwa mereka hanya menyebabkan cedera yang mengakibatkan kematian. Tidak satupun dari mereka menunjukkan penyesalan saat itu. Pada tanggal 4 September 1989, sidang kedua diadakan. Permohonan evaluasi psikologis diajukan oleh pengacara terdakwa untuk mengevaluasi adanya permasalahan psikologis terdakwa sehingga menyebabkan tindak kejahatan. Persidangan ketiga diadakan pada tanggal 21 September 1989. Pada sidang ini, terdakwa Ogura memberikan keterangan bahwa ia tidak memiliki niat membunuh dan hanya mengikuti perintah Miyano karena takut terhadapnya. Hingga pada tanggal 2 Maret 1990, pada sidang ke-21, psikolog kriminal Akira Fukushima bersaksi tentang hasil evaluasi psikologis bahwa terdakwa Miyano mengalami cedera otak ringan. Akan tetapi, jaksa penuntut umum mengatakan hal tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tindak kejahatannya. Pada tanggal 21 Mei 1990, Kejaksaan Negeri Tokyo berdasarkan pertimbangan mereka bahwa ini adalah kejahatan serius dan keji menuntut Hiroshi Miyano hukuman penjara seumur hidup sebagai dalang dari serangkaian kejahatan. Jo Ogura sebagai tangan kanan pelaku utama dengan hukuman 13 tahun penjara. Nobuharu Minato dan Yasushi Watanabe hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dalam sidang tambahan, pengacara terdakwa Miyano mengajukan bukti tambahan bahwa orang tua Miyano menjual rumah mereka dan menyiapkan 50 juta yen atau saat ini sekitar 5,7 miliar rupiah. Sebagai kompensasi yang akan diterima oleh keluarga korban dan ia menyerahkan tanda terima sebagai bukti. Miyano sendiri mengatakan, saya tidak dapat menebus kejahatan saya dengan uang, tetapi saya bersyukur bahwa keluarga yang ditinggalkan akan menerimanya. Saya sangat menyesal orang tua saya harus menjual rumah mereka karena saya. Pengacara Jo Ogura juga memberi argumen tambahan bahwa orang tua Ogura mulai mengumpulkan ganti rugi atas nama anak laki-laki mereka. Pada tanggal 20 Juli 1990, sidang putusan tingkat pertama diadakan di Divisi Kriminal Pengadilan Distrik Tokyo dengan Hakim Ketua Mitsuo Matsumoto. Dengan tuntutan, Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 17 tahun penjara, Jo Ogura dijatuhi hukuman penjara selama 5 hingga 10 tahun, Nobuharu Minato 4 hingga 6 tahun penjara, Yasushi Watanabe 3 hingga 4 tahun kurungan penjara. Setelah putusan tingkat pertama, kejaksaan dan pengadilan menerima banyak surat dan telepon yang mengkritik putusan tersebut karena menganggap hukuman tersebut terlalu ringan. Pada tanggal 1 Agustus 1990, kantor Kejaksaan Umum Distrik Tokyo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tokyo, menyatakan bahwa keempat terdakwa dihukum terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kejahatan mereka, sedangkan pihak terdakwa mengajukan banding keesokan harinya. Persidangan akhir diadakan pada tanggal 12 Juli 1991. Pengadilan Tinggi Tokyo dengan Hakim Ketua Ryuji Yanase membatalkan putusan tingkat pertama dan menyimpulkan bahwa hukuman pada putusan tingkat pertama terhadap Miyano, Minato, dan Watanabe sangat ringan dan tidak adil. Kemudian menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Nobuharu Minato dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tidak terbatas dari 5 hingga 9 tahun. Yasushi Watanabe dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tidak terbatas dari 5 hingga 7 tahun. Di sisi lain, pengadilan menguatkan putusan tingkat pertama untuk Jo Ogura dengan hukuman tak terbatas dari 5 hingga 10 tahun penjara. Selama proses peradilan, beberapa orang pingsan saat mendengar detail kejadian terhadap Furuta. Ibu Furuta juga dilaporkan mengalami gangguan mental yang membutuhkan perawatan psikiater. Beberapa orang telah diidentifikasi yaitu Tetsuo Nakamura, sekarang bernama Tetsuo Yamada, dan Koichi Ihara. DNA mereka ditemukan di dalam tubuh korban. Namun tidak ada informasi mengenai hukuman yang diterima orang tua dan kakak laki-laki Minato, Tetsuo Nakamura, serta Koichi Ihara. Kedua polisi yang ditugaskan memeriksa rumah Minato saat Furuta masih bisa diselamatkan dipecat karena tak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pemakaman Junko Furuta diadakan pada tanggal 2 April 1989. Di hari kelulusan, kepala sekolah Junko Furuta memberikan sertifikat kelulusan Furuta kepada orang tuanya.
Pemilik tempat kerja di mana Furuta akan bekerja setelah ia lulus menyerahkan seragam kerja yang akan Furuta pakai kepada orang tua Furuta. Seragam itu diletakkan di dalam peti matinya. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di pemakaman Furuta. Di sana, teman sekolah Furuta menyampaikan pesan menyentuh. おかえりなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。いつもおおらかで明るい純ちゃん。Setelah dibebaskan, beberapa pelaku kembali ditangkap karena berbagai tindak kriminal seperti penipuan, kekerasan, dan sebagainya. Hiroshi Miyano dibebaskan tahun 2009 dan kemudian mengubah namanya menjadi Hiroshi Yokoyama. Ia menjalani kehidupan mewah dan nyaman setelah kebebasannya, seperti pergi ke gym kickboxing dan sering mengajak juniornya pergi pesta dan ke klub kabaret. Dia berkeliling dengan mobil mewahnya, mengenakan jam tangan dan barang-barang bermerek. Miyano mengaku menghasilkan uang melalui pekerjaannya di multi-level marketing, mengklaim bahwa dia memiliki koneksi dengan Yakuza dan bahwa dia memiliki banyak kenalan dengan kelompok penipuan pengiriman uang di Tokyo. Pada Januari 2013, Miyano ditangkap oleh kantor polisi Ikebukuro atas kasus penipuan transfer bank. Namun karena dia tetap diam sama sekali dan tidak ada bukti yang cukup, ia dibebaskan tanpa tuntutan pada 31 Januari 2013. Setelah itu tidak ada informasi lebih lanjut mengenai keberadaan Miyano. Joe Ogura dibebaskan pada Agustus 1999. Selama di penjara, ia mempelajari keterampilan komputer dan setelah dibebaskan dari penjara, dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan IT. Dia juga mengubah namanya menjadi Joe Kamisaku dan menyombongkan perannya dalam kasus Junko Furuta. Pada tanggal 19 Mei 2004, Ogura menyerang Takatoshi Isono, pria 27 tahun yang ia sangka terlibat asmara dengan pacarnya. Ogura membawanya ke sebuah bar dan memukuli Isono selama 4 jam, serta mengancam akan menghabisinya. Dengan bangga mengatakan bahwa ia adalah pelaku kasus siswi sekolah dalam beton. Pada tanggal 4 Juni 2004, Ogura ditangkap oleh kantor polisi Takenotsuka dan pada tanggal 1 Maret 2005, Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Ia dibebaskan pada tahun 2009. Setelah dibebaskan, Nobuharu Minato mengubah namanya menjadi Shinji Minato, dan dia belum bekerja sejak saat itu. Pada malam hari 19 Agustus 2018, Minato yang berusia 45 tahun ditangkap oleh kantor polisi Bunan, Prefektur Saitama, karena percobaan menghabisi seorang laki-laki berusia 32 tahun. Ia bertengkar di jalan kota Kawaguchi, Prefektur Saitama karena masalah parkir mobil dan kemudian menyerangnya dengan tongkat dan sebilah pisau lipat. Untungnya korban selamat walaupun dalam kondisi leher terluka dan langsung menelpon polisi. Polisi yang bergegas ke tempat kejadian langsung menangkap Minato. Pada sidang 22 November 2019, ia dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan oleh Pengadilan Distrik Saitama. Yasushi Watanabe dibebaskan dari penjara pada tahun 1996. Sejauh ini hanya Yasushi Watanabe yang tidak terlibat pelanggaran hukum lagi. Tidak banyak berita mengenai dirinya, tetapi setelah dibebaskan ia mulai menarik diri dari rumah. Ibu Watanabe sempat diwawancarai di tahun 2001 oleh seorang reporter sebuah kantor berita. Lalu menerbitkan artikel mengenai situasi Watanabe, namun artikel tersebut mendapat banyak reaksi pro dan kontra dari publik. Berdasarkan kejadian Junko Furuta, beberapa novel, buku, dan film diterbitkan. Itulah kasus yang terjadi pada Junko Furuta. Semoga tidak ada lagi kasus seperti Junko Furuta ini dan semoga Junko Furuta sudah bahagia di surga. Leave comment below kasus-kasus menarik lainnya yang kalian pengen aku bahas. Thank you for watching. See you in the next case.